Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pasutri lansia di Grobogan tertimpa bangunan roboh yang sedang direnovasi. 1 korban meninggal di lokasi. Tiga tersangka perdagangan manusia di Cilacap ditangkap. Mereka menjanjikan korban akan dipekerjakan di luar negeri dengan syarat membayar uang hingga ratusan juta rupiah. Kabar gembira bagi Anda pengguna mobil listrik. PT PLN sudah menambah stasiun pengisian listrik di jalur Semarang-Solo. Kita ke informasi pertama. Pasangan suami istri lanjut usia di Grobogan tertimpa rumah anak mereka yang roboh. Akibatnya sang istri tewas sedangkan suaminya kritis karena luka parah di kepalanya. Suasana duka menyelimuti Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, Grobogan. 2 warga, pasangan suami istri tertimpa puing bangunan yang ambruk. Akibatnya, Nenek Kasmiah berusia 70 tahun meninggal dunia. Sedangkan sang suami kakek Subari 75 tahun kritis dan dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, mereka memutuskan untuk membongkar rumah anaknya yang kosong dan lapuk karena ditinggal pergi. Namun naas saat sedang dibongkar, rumah langsung roboh menimpa keduanya. Kasmiah tewas di lokasi kejadian, sedangkan Subari menderita luka serius di bagian kepalanya. Pukul 12 yang bersangkutan itu mau memperbaiki rumah. Karena rumahnya sudah agak tua, itu rumah anaknya yang ditinggal pergi, sebagai orang tua tidak sabar untuk memperbaiki. Terus kondisi anak rumah yang sangat tua dan mungkin kayu-kayunya juga lapuk, tiba-tiba roboh. Gitu. Polisi yang datang kemudian melakukan olah TKP dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Setelah dipastikan tidak ada luka bekas penganiayaan, jenazah Kasmiah langsung dimakamkan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Truk bermuatan tanah uruk menabrak median jalan di Klaten. Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi truk kehilangan kendali. Sebuah truk bermuatan tanah menabrak median jalan dan pohon di Jalan Raya Solo Jogja di wilayah Tegal Gondo, Wonosari, Klaten. Akibatnya bagian depan truk ringsek. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan Jumadi melaju dari arah Solo menuju Klaten. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil memotong lajur di depannya. Supir truk kaget sehingga truk kehilangan kendali. Truk lalu menabrak pohon dan naik ke median jalan. Mobil tak dikenal langsung memotong ke kanan di depan KBM truk. Karena supir terkejut, akhirnya kurang menguasai kendali, banting ke kanan dan naik ke bagian jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Truk kemudian dibawa ke Pos Lantas Karang untuk penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Polisi menangkap 3 tersangka kasus perdagangan manusia dengan modus akan mempekerjakan korbannya ke luar negeri. Para pelaku menarik ongkos administrasi dengan jumlah puluhan juta rupiah. Dari kasus ini, ratusan korban mengalami kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dua dari 3 tersangka tindak perdagangan manusia digelandang ke Mapolres Cilacap. Keduanya terbukti telah melakukan tindak perdagangan manusia dengan modus akan mempekerjakan korbannya ke sejumlah negara. Kasus terungkap setelah sejumlah korban melapor ke polisi lantaran tak mendapatkan kejelasan kapan diberangkatkan bekerja ke luar negeri. Dari hasil pemeriksaan, jumlah korban mencapai 165 orang dan kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Para korban dijanjikan bekerja ke sejumlah negara dengan syarat harus membayar uang administrasi sebesar 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. 3 tersangka adalah Sunanta, Taryanto, dan Salimah. 2 tersangka bertugas mencari korban ke sejumlah desa untuk dijanjikan bekerja ke luar negeri. Setelah mendapatkan korban, para pelaku membawa korbannya ke Indramayu dengan dalih menjalani pelatihan kerja. Ternyata balai latihan kerja itu bodong dan hanya akal-akalan para tersangka untuk meyakinkan korbannya.
Setelah beberapa bulan tak kunjung diberangkatkan ke luar negeri, akhirnya korban melapor ke polisi. Di mana masyarakat wilayah Cilacap setelah dilakukan perekrutan dan dibawa ke Indramayu, di mana Indramayu itu tempat TKP untuk LPK. Jadi LPK di Indramayu itu sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan tidak berizin, sehingga terjadi public complaint yang akhirnya kita lakukan penangkapan 2 orang. Berapa sampai berapa bayarnya itu? Terus apa perasaan Bapak? Ya sekitar 10-an juta satu orang itu ya. Itu diberangkatkan benar nggak sih Pak? Diberangkatkan benar nggak? Ya benar ya. Terus kok Ya cuman masih menunggu itu. Kan harus ada izin juga sih, maksudnya kan harus tes dulu kayak gitu. tapi Jumlah korban kemungkinan masih bertambah sehingga polisi terus melakukan pengembangan. Para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap.